Semua berawal dari Wuhan dan menyebar kemana-mana, menjangkit jutaan jiwa dan memakan korban yang begitu banyak, hanya karena sebuah virus kecil yang telah mendunia ini. Maka timbullah kepanikan, kecemasan, dan ketakutan di mana-mana. Maka dari itu, sekolah-sekolah, perkantoran, mahasiswa, semuanya diliburkan. Tempat-tempat para wisata dan berbagai transportasi pun ditutup. Begitu pula dengan tempat-tempat ibadah. Maka kami pun bertanya-tanya, "Oh Tuhan, sampai kapan kami harus begini? Apakah kami harus tetap di dalam rumah seperti ini?" Kami rindu ke sekolah. Kami pun rindu beribadah dan berkumpul dengan banyak orang seperti sebelumnya. Kami pun sangat rindu beraktivitas seperti sebelumnya dengan baik. Andaikan gedung-gedung sekolah ini mereka bisa berbicara, maka mereka pasti akan bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Di manakah anak-anak dan guru-guru? Kami rindu dengan suka duka, canda, tawa yang sebelumnya ada di sekolah ini. Oh Tuhan, tolonglah kami, sembuhkan saudara-saudara kami dari wabah ini. Kami mohon. Ya teman-teman semuanya, kita sekarang berada dalam situasi yang sangat sulit. Karena kita sekarang berada di wabah virus COVID-19. Ini suatu tantangan yang sangat besar bagi kita, umat manusia. Kita dalam keadaan kritis, sengsara. Ini sangat sulit, tapi kita harus bisa melawan COVID-19. Kita perlu taat kepada peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk kita. Supaya kita bisa melawan COVID-19 ini, berarti kita harus tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada peraturan-peraturan yang sudah diberikan. Karena dengan begitu kita pasti bisa melawan COVID-19. Saya sendiri yakin bahwa kita semua bisa. Dan saya sendiri juga yakin kalau saya bisa dengan bantuan kalian semua. Ayo kita bersama-sama melawan COVID-19 ini. Saling mendukung dan berjuang bersama-sama. Supaya kita semua bisa melawan COVID-19 ini bersama-sama. Ayo semangat. Kita akan masuk ke pembahasan video kita seperti judul yang saya taruh untuk video. Mari. Halo semuanya, Bertemu lagi dengan saya Riviola dan ini rekan saya Rati. Ya teman-teman, di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dampak negatif dan positif COVID-19 terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ya, seperti tema yang sudah saya tinggalkan di channel saya minggu lalu, hari ini kami akan bahas tema ini bersama-sama. Next video. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 atau virus corona yang pertama kalinya ditemukan di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan sendiri ini, sudah mulai menyebar ke kurang lebih 209 negara yang terjangkit COVID ini. Wow guys. Dan COVID ini pun berdampak pada kehidupan sosial kita, seperti contohnya para siswa-siswi diliburkan dan pegawai-pegawai diliburkan, serta tempat-tempat ibadah, tempat-tempat transportasi, dan tempat-tempat perbelanjaan ditutup. Mungkin ada tempat perbelanjaan yang buka, tetapi tidak lagi seperti sebelumnya. Kita sekarang ini apabila kita masuk ke tempat-tempat perbelanjaan harus menggunakan masker dan harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain, dan yang pastinya kita harus tetap menjaga kebersihan dalam ruangan tersebut. Ya teman-teman, contohnya juga ya pada saat kita masuk ke bus. Ya kalau dulu kan kita bisa masuk banyak-banyak, mungkin duduk sesuai tempat duduk. Tapi sekarang kalau kita lihat sudah tidak seperti itu lagi. Kita harus duduk menjaga jarak. Mungkin kemungkinan yang naik bis cuma 4-5 orang saja. Dan bisa jadi bis itu cuma 1 kali pemberangkatan.
Ini luar biasa sekali karena kegiatan kita semuanya dibatasi, sudah tidak seperti sebelumnya lagi. Begitu juga berdampak kepada transportasi lain, mau itu ojek ataupun angkot-angkutan. Dan sekarang ini di daerah kami sudah mulai ditutup pelabuhan dan transportasi udara, bandara sudah mulai ditutup. Entah sampai kapan akan dibuka, tetapi sudah ditutup karena COVID ini. Dan COVID ini pun berdampak pada ekonomi masyarakat. Seperti contohnya di negara Amerika sendiri. Iya teman-teman, negara Amerika yang kita mau bilang ini adalah negara industri terbesar, negara maju, teknologinya maju. Ini luar biasa sekali, tapi dia bisa mencapai kerugian yang luar biasa cuman karena satu virus yang kecil ini saja teman-teman. Dia bahkan bisa mencapai sampai 154 triliun atau setara 11 miliar atau setara dengan 154 triliun. Ini jumlah yang sangat besar kalau dirupiahkan ya. Ini kerugian luar biasa sekali untuk negara ini, mau bilang padahal dia maju sekali ya. Terus bagaimana dengan negara kita Indonesia? Apalagi di negara kita sendiri ini yang memiliki berbagai keterbatasan, seperti contohnya keterbatasan dalam teknologi, APD, obat-obatan, dan berbagai produk-produk lainnya yang belum lengkap di negara kita atau yang belum dihasilkan di negara kita ini. Maka dari itu pada saat ini mungkin kegiatan impor kita masih berjalan, tetapi kegiatan ekspor kita sudah mulai terhambat karena adanya sebuah COVID yang bisa dibilang sudah mendunia ini. Maka kegiatan ekspor kita sudah mulai menghambat, tetapi kita masih membutuhkan produk-produk dari luar negeri. Maka dari itu kita masih melakukan kegiatan mengimpor. Oke, dan ini pun berdampak pada perdagangan antara suatu pulau atau suatu daerah tersebut. Karena pada saat ini pelabuhan sudah mulai ditutup dan penerbangan sudah mulai ditutup. Lalu pertanyaannya, barang-barang yang dari luar sana ketika masuk mereka harus melalui apa? Apakah mereka harus sulap? Tidak kan? Maka dari itu pada kesempatan ini kami meminta atau memohon kepada pemerintah daerah yang apabila ada bantuan dari pusat, ya pokoknya itu harus diberikan kepada kita, mungkin tidak secara langsung, tapi ya mungkin ada beberapa persyaratan kecil yang mungkin bisa dijangkau oleh kita. Mungkin masyarakat kecil yang punya penghasilan setiap harinya, dan mungkin ada beberapa yang saya lihat di sini guru-guru honor itu tidak dapat bantuan, padahal sebenarnya mereka tuh butuhkan karena gaji honor di daerah kami ini sangat kecil sekali. Bahkan kadang-kadang untuk membeli makan minum setiap hari saja kadang-kadang mereka tidak mampu untuk guru honor dan pegawai-pegawai honor lainnya. Jadi kami mohon pemerintah lebih memerhatikan hal ini. Oke. Dan contohnya juga kepada tukang ojek dan super supir apabila memberikan bantuan kepada mereka, kami mohon agar bantuannya itu memang harus memiliki beberapa persyaratan, tetapi persyaratan yang mohon untuk dilihat kembali persyaratan tersebut, apakah tukang ojek tersebut mampu untuk mengurus SIM secepatnya pada saat-saat seperti ini. Dan contohnya persyaratan SIM, KTP, apakah mereka yang tidak punya SIM bisa mengurusnya secepatnya pada saat-saat seperti ini? Pastinya tidak. Maka dari itu mohon untuk dilihat kembali persyaratan-persyaratannya. Oke. Ya teman-teman, ya kita juga akan bahas seperti mungkin bisa lihat pada gambar ini ya. Di sini terlihat pedagang-pedagang ini mereka masih berjualan di pinggir-pinggir jalan, di emperan-emperan toko. Ini kasihan sekali mereka karena ini memang suatu kebutuhan bagi mereka, kebutuhan setiap hari bagi mereka. Jadi makanya mereka harus berjual walaupun pemerintah sudah menghimbau bahwa mereka tidak boleh keluar rumah, kita tidak boleh keluar rumah, tapi ya karena ini untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya. Apalagi sekarang COVID ini membuat ekonomi kita sangat menipis. Jadi ya kita harus maklumi juga, dan pemerintah juga kami mohon untuk terus memerhatikan warga-warga kecil seperti ini ya teman-teman. Tetapi dari dampak negatif yang tadinya kami bahas, ada pula dampak positif bagi kita. Seperti
Yang pertama, kita bisa menjadi lebih dekat dengan keluarga. Seperti contohnya pada dahulu kala sebelum ada COVID ini, kita sangat sibuk dengan pekerjaan kita, dengan sekolah kita, dengan kegiatan dan aktivitas kita di luar rumah. Tapi sekarang setelah adanya COVID ini, makanya kita bisa lebih dekat dengan keluarga kita. Betul sekali, bahkan kepedulian terhadap sosial kita semakin meningkat ya teman-teman. Dulunya untuk berbagi atau untuk memulihkan sosial itu susah sekali, maksudnya kita tidak sama sekali peduli. Tapi sekarang lihat banyak orang semakin sadar dan mereka semakin maju pokoknya. Ya, dan solidaritas kita untuk membantu tenaga medis pun sudah mulai meningkat. Seperti dahulu kala sebelum adanya COVID ini, kita malas untuk membantu tenaga medis, kita cuek, kita tidak mau untuk membantu dan lain sebagainya. Tetapi sekarang setelah adanya COVID ini, kita sudah mulai, kebanyakan orang sudah mulai menyumbang APD untuk tenaga medis dan lain sebagainya. Bahkan makanan ya. Terus sekarang kalau kita lihat juga meeting online lebih maju. Jadi di mana kalau dulu kalau mau meeting ya kita harus cepat-cepat kejar waktu untuk ke kantor supaya kita bisa meeting. Tapi sekarang karena kita sudah punya aplikasi khusus untuk meeting lewat dari handphone dan internet sebagainya, kini kita bisa tinggal saja di rumah meeting hanya lewat kamera seperti ini. Itu luar biasa sekali ya teman-teman. Wow teman-teman, dan kita pun masih lebih memiliki banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang dulunya kita tunda. Seperti pada sebelum adanya COVID ini, kita mau membuat kue atau kita mau makan bersama, kita tunda karena kegiatan dan aktivitas kita di luar rumahnya yang sangat padat. Tapi sekarang setelah adanya COVID ini, kita sudah mulai melakukan hal-hal tersebut yang selama ini kita tunda. Iya betul sekali. Bahkan sekarang populasi udara semakin menurun karena kita semua lockdown. Akhirnya kurang motor, mobil, industri, pokoknya perusahaan-perusahaan industri, pokoknya barang-barang yang mengeluarkan asap tuh kayak semua ditutup. Jadi populasi udara kita tuh semakin menurun sekali. Drastis, udaranya semakin segar sekarang. Dan sekarang ini perairan kita pun jadi lebih bersih. Seperti contohnya lalu kalau sebelum adanya COVID ini, para pabrik membuang sisa-sisa industri mereka di perairan secara bebas dan bisa dibilang merusak alam kita. Tapi sekarang setelah adanya COVID ini, pabrik-pabrik tersebut sudah mulai ditutup dan perusahaan-perusahaan yang lain pun sudah ditutup karena adanya COVID. Untuk sekarang juga contohnya ada satwa semakin dilindungi. Jadi akhirnya mereka bisa berkembang biak dengan luasa. Kalau dulu kan kayak burung kakatua, burung nuri, terus kelelawar, itu kan sering sekali ditembak. Jadi mereka sering ditangkap dari hutan. Tapi karena sekarang semuanya lockdown, jadi akhirnya binatang-binatang itu bisa lindungi dan bisa berkembang biak dengan lebih baik ya. Ya betul sekali, dan konsumsi plastik pun juga sudah mulai menurun. Seperti contohnya sebelum adanya COVID ini, kita banyak orang yang menggunakan plastik, meminum aqua dan gelas-gelasnya itu kita sudah mulai buang sembarangan dan bisa mencemari lingkungan kita. Tetapi sekarang konsumsi plastik itu sudah mulai menurun. Maka dari itu, dan yang ke-10 konsumsi BBM semakin menurun ya, karena COVID-19 akhirnya motor-motor tidak terlalu banyak berkeliaran, akhirnya BBM juga semakin menurun karena kurang yang pergi untuk mengisi bensin lain sebagainya. Jadi ya kita patut syukuri hal-hal ini, bahwa walaupun ada hal-hal buruk tapi ada dampak positifnya juga terhadap kita ya. Jadi kita berterima kasih juga. Oke, kami rasa ini saja cukup. Sekian dan terima kasih. Kami meminta maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan ekspresi wajah kami, atau kesalahan-kesalahan yang kami buat pada video ini. Kami meminta maaf sekali lagi, dan ini pun bisa menjadi pelajaran bagi kami dan motivasi juga.
Dan jangan lupa di subscribe dan like juga ya teman-teman. Nah ini untuk video kali ini, dan silakan kalian boleh request atau komen di bawah video-video berikut atau konten-konten video apa yang perlu saya buat. Saya akan baca komentar kalian, dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Bye bye. Mari kita semangat bersatu. Indonesia pasti bisa melawan COVID-19 ini guys. Tetap di rumah guys. Oke.